Israel diambang kebinasaan dalam siklus 80 tahunan. Israel diambang kebinasaan dalam siklus 80 tahunan. Israel diambang kebinasaan dalam siklus 80 tahunan oleh Anwar Hudijono, wartawan senior tinggal di Sidoarjo. Gawat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperingatkan kepada rakyatnya terhadap siklus 80 tahunan Israel berupa perpecahan, konflik, kesimpulan besarnya Israel berada di ambang kehancuran. Kita bertanya-tanya, apakah kita akan mampu melestarikan Israel? Ujar Bennett Mashgol. Menurut Bennett, saat ini mendekati siklus 80 tahunan ketiga. Perpecahan pertama terjadi saat 80 tahun Israel dibentuk. Perpecahan kedua pas 77 tahun setelahnya. Sekarang hidup di era ketiga dan mendekati 80 tahun. Peringatan Bennett ini boleh dibilang merupakan akumulasi serangkaian peringatan yang disampaikan tokoh Yahudi, termasuk kalangan Robi, pemimpin agama Yudaisme. Salah satunya ditayangkan di YouTube oleh channel Rian Hamzah dengan judul Ibadah di Sinagog Ricu. Konten itu mulai tayang 1 tahun lalu, dilihat 1,7 juta 11.000 like. Dalam tayangan itu divisualkan seseorang, kemungkinan rabi, berteriak-teriak di dalam sinagog sambil mendorong dan menampar orang lain. Mari keluar dari Palestina karena waktunya turun laknat kepada kaum Yahudi. Itu telah tiba. Tiada lagi tempat berlindung dan tempat berlari. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah ke berbagai belahan bumi sebelum kalian dibinasakan. Bangunlah kalian, sadar kalian sebelum kalian semua dibinasakan. Sebab waktu terjadinya hal itu benar-benar sudah dekat. Pandangan orang di video itu merupakan representasi dari kelompok tertentu di komunitas Yahudi dunia, termasuk pemikir Yahudi di Amerika Serikat Noam Chomsky. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak punya hak atas tanah Palestina karena Tuhan melarang mereka kembali sebagai hukuman di dunia atas dosa mereka. Adolf Hitler, sebenarnya bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah, tetapi memang sudah terserpih-serpih, saling bermusuhan sampai-sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu sesama Yahudi. Lantas dia menunjuk Adolf Hitler berdarah Yahudi. Hitler membantai jutaan orang Yahudi di Jerman yang terkenal dengan peristiwa Holocaust. Anehnya setelah itu masyarakat Yahudi diam, atau kalaulah ada reaksi kecil saja, tidak melakukan protes besar-besaran. Bahkan sebelum Presiden Putin meralat anak buahnya karena sebenarnya kaum Yahudi takut untuk dilakukan penelitian terhadap genetika Hitler, sekaligus takut rahasia Holocaust terbongkar. Diduga Holocaust itu rekayasa eliter Yahudi dunia agar orang Yahudi diaspora mau pindah ke Israel. Yahudi dibantai. Sejarah mencatat bangsa Yahudi dihancurkan Kaisar Nebukadnezar dari Babilonia. Rakyat Yahudi dibantai dan dijadikan budak. Penghancuran kedua sesuai catatan sejarah dilakukan oleh Imperium Romawi. Setelah lebih kurang 2000 tahun mereka diaspora di seluruh dunia, ada persekutuan elit Yahudi yang disebut Zionisme yang merekayasa untuk mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina melalui tangan Imperium Kolonial Inggris tahun 1917 yang terkenal dengan Deklarasi Balfour. Kemudian dilanjutkan menjadi negara Israel tahun 1948 yang didirikan di atas tanah bangsa Palestina. Sebenarnya Zionisme itu adalah baju lain dari Yaksus dan Makjus, ibarat serigala berganti mantal sehari 100 kali pun tetap serigala. Ciri utama Yakjus dan Makjus adalah melakukan penindasan atau perusakan di atas bumi mereka. Mereka menentang Allah dengan mendukung LGBT sehingga Tel Aviv, ibu kota lama Israel, menjadi kota LGBT terbesar di dunia. Allah pasti memenuhi janjinya. Allah pasti akan menghancurkan bangsa Israel yang mufsidun. Menurut hadis, dimulai dengan perang besar pasukan muslimin yang dipimpin Imam Mahdi melawan pasukan Israel. Babak terakhir
inilah saat Allah menunjukkan sosok Yakjus dan Makjus yang selama ini misterius. Allah mengirim ulat virus yang akan menyerang mereka besar-besaran sehingga bumi dipenuhi bangkai mereka. Kapan itu terjadi? Robi alam, hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti sebelum kiamat tiba, Quran surah Al-Isra 58 menegaskan, tidak ada satu negeri pun yang penduduknya durhaka melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di kitab Laul Mahfudz. Astaghfirullah, Allahu alam bisawab. Israel diambang kebinasaan dalam siklus 80 tahunan oleh Anwar Hudijono, wartawan senior tinggal di Sidoarjo. Gawat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperingatkan kepada rakyatnya terhadap siklus 80 tahunan Israel berupa perpecahan, konflik, kesimpulan besarnya. Israel berada di ambang kehancuran. Kita bertanya-tanya, apakah kita akan mampu melestarikan Israel? Ujar Bennett Mashgol. Menurut Bennett, saat ini mendekati siklus 80 tahunan ketiga. Perpecahan pertama terjadi saat 80 tahun Israel dibentuk. Perpecahan kedua pas 77 tahun setelahnya. Sekarang hidup di era ketiga dan mendekati 80 tahun. Peringatan Bennett ini boleh dibilang merupakan akumulasi serangkaian peringatan yang disampaikan tokoh Yahudi, termasuk kalangan Robi, pemimpin agama Yudaisme. Salah satunya ditayangkan di YouTube oleh channel Rian Hamzah dengan judul Ibadah di Sinagog Ricu. Konten itu mulai tayang 1 tahun lalu dilihat 1,7 juta 11.000 like. Dalam tayangan itu divisualkan seseorang kemungkinan rabi berteriak-teriak di dalam sinagog sambil mendorong dan menampar orang lain. Mari keluar dari Palestina karena waktunya turun laknat kepada kaum Yahudi. Itu telah tiba. Tiada lagi tempat berlindung dan tempat berlari. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah ke berbagai belahan bumi sebelum kalian dibinasakan. Bangunlah kalian, sadar kalian sebelum kalian semua dibinasakan. Sebab waktu terjadinya hal itu benar-benar sudah dekat. Pandangan orang di video itu merupakan representasi dari kelompok tertentu di komunitas Yahudi dunia, termasuk pemikir Yahudi di Amerika Serikat Noam Chomsky. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak punya hak atas tanah Palestina karena Tuhan melarang mereka kembali sebagai hukuman di dunia atas dosa mereka. Adolf Hitler, sebenarnya bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah, tetapi memang sudah terserpih-serpih saling bermusuhan sampai-sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu sesama Yahudi. Lantas dia menunjuk Adolf Hitler berdarah Yahudi. Hitler membantai jutaan orang Yahudi di Jerman yang terkenal dengan peristiwa Holocaust. Anehnya setelah itu masyarakat Yahudi diam atau kalaulah ada reaksi kecil saja, tidak melakukan protes besar-besaran. Bahkan sebelum Presiden Putin meralat anak buahnya karena sebenarnya kaum Yahudi takut untuk dilakukan penelitian terhadap genetika Hitler, sekaligus takut rahasia Holocaust terbongkar. Diduga Holocaust itu rekayasa eliter Yahudi dunia agar orang Yahudi diaspora mau pindah ke Israel.